Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini, saya Arya Bima Satria Yuda dengan NIM 52014220081 dari jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Negeri Semarang akan menjelaskan apa sih itu ikatan ion. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke videonya. Apa itu ikatan ion? Ikatan ion adalah gaya tarik-menarik listrik antara ion yang berbeda muatan, ya. Di muatannya itu adalah muatan positif dan muatan negatif. Nah, ikatan ion juga disebut sebagai ikatan elektrovalen, ya. Nah, ikatan ion itu terbentuk ya tadi pertama adalah dia dari atom logam dan atom non logam ya berikatan, makanya itu ikatan ion. Terbentuk karena adanya serah terima elektron ya dari ion positif ke ion negatif ya. Jadi ada serah terima elektron. Jadi nanti yang ion positif itu dia akan memberikan elektronnya, makanya dia jadi positif. Kemudian yang ion negatif dia menerima elektron, makanya ini menjadi ion negatif ya. Kemudian ini terjadi unsur-unsur yang memiliki berbeda keelektronegatifan yang besar. Berarti nanti keelektronegatifannya paling kanan itu adalah paling besar, sedangkan yang paling kiri paling kecil. Jadi kalau kita lihat selisihnya, maka besar dikurang kecil ya, masih ada nilainya besar ya. Kemudian nah, senyawa yang terbentuk itu disebut sebagai senyawa ion, maaf ya. Nah, ikatan yang terbentuk itu sebagai senyawa ion. Oke. Nah, sekarang kita lihat dulu contohnya. Contoh untuk pembentukan ikatan pada NaCl ya, ikatan ion pada NaCl. Pertama, kita tuliskan konfigurasi elektron. Jadi, di sini harus paham benar bagaimana cara menuliskan konfigurasi elektron ya. Ini ada di video Ibu sebelumnya pada struktur atom ya. Nah, Na mempunyai nomor atom 11, berarti kita tuliskan 281. Nah, tadi dikatakan bahwa unsur yang lain ya selain gas mulia dia akan bahkan berusaha untuk menjadi stabil ya. Bagaimana dia akan menjadi stabil? Yang pertama tadi adalah ada serah terima elektron ya di sini. Berarti kalau satu elektron valensi di kulit terluar, nah supaya dia menjadi 8, nah nggak mungkin dia meminta 7 ya ke atom-atom yang lain, tetapi dia lebih cenderung untuk melepaskan satu elektron ya. Jadi untuk stabil kan 8 ya. Nah, kecuali nanti untuk yang helium, yang terdekat di helium seperti litium, nah itu dia mengikuti helium ya dengan aturannya duplet. Nah, untuk Na dia itu adalah 8 ya, oktet ya. Nah, berarti dia cenderung untuk melepaskan satu elektron supaya elektron terluarnya itu adalah 8 ya. Maka dia untuk cenderung untuk melepaskan satu elektron, dia buang satu. Maka si Na ini elektron valensinya jadi 28. Nah, jadi dia stabil dengan 28. Sehingga dia akan menjadi ion ya, karena dia sudah melepaskan satu elektron. Maka jadinya Na+. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kita lihat lagi untuk yang Cl. Cl nomor atomnya 17, berarti konfigurasinya adalah 287 ya. Di sini dia mempunyai elektron valensinya 7 ya. Kalau 7 lebih baik dia nerima satu elektron supaya jadi 8 dibanding dia buang 7. Sayang banget ya, udah punya dibuang gitu ya. Jadi lebih baik dia minta satu elektron. Nah, minta satunya dari si Na ya, kebetulan ada Na ya. Nah, di sini maka dia cenderung untuk menerima satu elektron. Oh, dia menerima, maka konfigurasi elektronnya dia akan menjadi 288 ya, 8 elektron valensinya. Nah, ini udah stabil. Nah, dia berarti bentuknya menjadi ion, yaitu Cl-.
maka ini akan terjadi tarik-menarik antara ion positif dan ion negatif, maka terbentuklah si NaCl ya, atau yang disebut juga dengan senyawa ion NaCl. Bisa dipahami ya? Jadi kalau kita tuliskan reaksinya, ini Na dia memberikan satu elektron ke Cl, akan menjadi Na plus dan Cl min, baru dia akan terbentuk NaCl yang kita kenal sebagai garam dapur. Bisa? Oke. Kita lanjutkan dulu satu soal lagi ya. Contohnya pembentukan ikatan ion pada CaCl2 atau yang disebut dengan kalsium klorida ya. Nah, berarti kita tuliskan konfigurasi si Ca. Ca mempunyai nomor atom 20 ya. Nanti biasa nomor atom diketahui atau kamu bisa lihat dalam sistem periodik ya. Nah, ini dia konfigurasi elektronnya adalah 2882 ya. Dia mempunyai elektron valensi 2 ya. Berarti dia lebih baik buang 2 atau nerima 6 ya. Lebih baik dia buang 2 ya. Dia lebih baik melepaskan 2 elektronnya. Kalau dia melepaskan, maka dia akan menjadi ion, tapi dia stabil dengan 8 elektron valensi ya. Maka karena dia melepas 2, maka ionnya menjadi kalsium 2+ ya, Ca2+ karena lepasnya 2 ya. Kemudian kita lihat Cl masih ada di sini. Nah, Cl itu dia menerima 1 elektron ya. Jadi dia cenderung menerima 1 elektron. Nah, karena Ca-nya itu lepas 2 dan baru diambil 1 oleh Cl, maka Cl-nya harus ada 2 ya. Nah, Cl-nya harus ada 2. Jadi satu lagi ya, elektronnya tidak berkeliaran. Ya. Oke, berarti lepas 2 elektron diberikan ke Cl1 dan Cl yang satu lagi. Makanya Cl-nya harus ada 2. Sehingga konfigurasi Cl dia stabil dengan 288 dan menjadi ionnya itu adalah Cl2-. 2Cl min, maaf ya, Cl-nya ada 2 dan dia -1. Oke, bisa dipahami. Nah, ini akan terjadi gaya tarik ya, antara ion positif dan ion negatif, maka akan terbentuklah CaCl2 atau kalsium klorida. Bisa? Jadi kamu harus bisa untuk menuliskan konfigurasi elektron, kemudian kecenderungan dia melepas atau menerima ya. Kalau yang melepas berarti menjadi ion positif, kalau yang menerima menjadi ion negatif. Lepasnya berapa ya, berarti itu jumlah ionnya. Bisa dipahami? Oke. Kemudian kita lanjutkan dulu. Nah, ini bentar. Nah, ini prosesnya, ini Ca, maka akan dia berikan ke Cl satu-satu ya. Nah, diberikan satu-satu. Kemudian ini maka akan menjadi Ca2+ dan juga Cl minnya ada 2 ya. Maka akan terbentuk dia itu adalah CaCl2. Oke. Bisa dipahami sampai sini ya. Jadi Ca ditambah 2Cl atau menjadi ion dulu, Ca2+ ditambah 2Cl min, maka akan menjadi CaCl2. Bisa dipahami sampai sini dari 2 contoh pembentukan ikatan ion. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke sifat senyawa ion. Nah, sifat senyawa ion yang pertama adalah kristalnya keras tetapi rapuh. Apabila senyawa ion dipukul, akan terjadi pergeseran posisi ion positif dan negatif dari yang semula berselang-seling menjadi berhadapan langsung. Hal ini menyebabkan ion positif bertemu muka dengan ion positif dan terjadi gaya tolak-menolak. Inilah yang menyebabkan kristal senyawa ion itu bersifat rapuh. Kemudian yang kedua adalah mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi
ya. Secara umum, senyawa ion mempunyai titik lebur dan titik didih yang tinggi karena gaya elektrostatik yang ditimbulkan antara ion positif dan ion negatif, ya. Kemudian yang ketiga itu adalah mudah larut di dalam air, ya. Jadi pada saat kristal senyawa ion dimasukkan ke dalam air, maka molekul-molekul air ini akan menyusup di antara ion positif dan ion negatif, sehingga gaya tarik-menarik elektrostatik dari ion positif dan ion negatif akan melemah dan akhirnya terpecah. Kemudian yang keempat itu adalah dapat menghantarkan listrik untuk larutan dan lelehannya. Jadi, ion positif dan ion negatif apabila bergerak dapat membawa muatan listrik. Apabila senyawa ion terpecah menjadi ion positif dan ion negatif, serta dapat bergerak secara leluasa, maka senyawa ion dalam keadaan cair dan larutan dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya dapat bergerak secara bebas. Akan tetapi, dalam keadaan padat, senyawa ion itu tidak dapat menghantarkan listrik karena ion-ionnya tidak dapat bergerak. Oke, bisa dipahami? Mungkin dari Ibu cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itulah sedikit video tentang materi ikatan ion. Semoga membantu.